بالعالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hafayu TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali untuk melanjutkan kajian kita, menyelesaikan kurikulum pada bidang manhaj, dan sekarang masih saja pada buku yang pertama atau buku yang paling mendasar berkaitan dengan manhaj golongan yang selamat, jalan golongan yang selamat. Dan sekarang kita akan masuk pada min madzahiri asyirk, dari tempat-tempat atau sebab-sebab kesyirikan. Jadi di sini beliau menjelaskan tentang tempat dan sebab kesyirikan. Yang pertama beliau sebutkan, atau sebelumnya pengarang menyebutkan tentang tempat-tempat kesyirikan dan sebab-sebab kesyirikan itu tersebar di negara-negara Islam. Tersebar di negara-negara Islam. Dan ini merupakan sebab yang paling pertama, ya, sebab yang menempati urutan pertama terjadinya musibah, ya, terjadinya musibah di tengah kaum muslimin karena banyaknya tempat-tempat kesyirikan dan sebab-sebab kesyirikan. Yang pertama, terjadinya doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, terjadinya perbuatan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, menguburkan para wali atau orang-orang soleh di masjid. Ya, di masjid. Makanya sekarang kita lihat banyak dari masjid, ya, di bagian mihrab atau di samping mihrab itu dikubur mungkin pendiri masjidnya atau imam masjidnya atau tokohnya di daerah tersebut. Maka ini mengantarkan kepada kesyirikan, ya, mengantarkan kepada kesyirikan, ya. Kemudian juga kadang sebagian kuburan dibangunkan kuba, ya, dibangunkan kuba, ya. Ini semuanya sarana kepada kesyirikan. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, di situ mereka berdoa, harusnya kan tempat berdoa di masjid, bukan di kuburan. Ya, tempat baca doa, tempat baca Quran, tempat berbuat baik, bersedekah, ya, itu di masjid. Tapi ya sekarang kita lihat, ya, kuburan dipasangkan kubah, kemudian di situ ziarah, kemudian mereka berdoa, kemudian mereka tawaf. Ini sudah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu nazar untuk para wali. Ya, nazar untuk para wali. Sebagian manusia bernazar, misalnya bernazar untuk menyembelih atau bernazar dengan mengeluarkan harta dengan jumlah tertentu kepada wali tertentu. Ya, maka ini hukumnya haram karena nazar merupakan ibadah. Ya, dan juga termasuk eh, tempat dan eh, sebab kesyirikan yaitu sembelihan di sisi kuburan, di kuburan para wali, ya, sisi kuburan para nabi atau orang-orang yang ditokohkan, menyembelih di situ. Ya, walaupun niatnya menyembelih karena Allah, walaupun niatnya menyembelih karena Allah, tapi dia sembelih di sisi kuburan misalnya atau di tempat yang dikeramatkan.
ya, di bawah pohon yang dikeramatkan, walaupun dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk amalan kaum musyrikin. Ya, mereka menyembelih di sisi berhala-berhala mereka. Ya, di sisi berhala-berhala mereka. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang-orang yang menyembelih ya karena selain Allah. Yang kelima dari bentuk kesyirikan dan tempat-tempat kesyirikan, pengantar kepada kesyirikan, yaitu tawaf di sekitar kubur. Makanya kalau ada yang tawaf di kuburan, ya tawaf di kuburan para wali, ada para apa namanya, para wali, ya tawaf, dan tawaf merupakan ibadah. Ya tawaf merupakan ibadah. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tawaf itu di Baitul Atiq, di Ka'bah. Tapi ternyata ada yang tawaf di kuburan, ya kuburan para wali, kuburan orang salih, atau kuburan orang-orang yang mereka tokohkan. Maka ini termasuk kesyirikan. Iya. Kemudian yang keenam yaitu salat menghadap kubur. Salat menghadap kuburan. Iya. Dan ini hukumnya terlarang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajlisu 'alal kubur wa la tusallu ilaiha." Jangan duduk di atas kuburan dan jangan salat menghadap kuburan. Ya, kadang sebagian masjid di samping mihrab ada kuburan, terlihat kuburan, ya terlihat kuburannya, ya di jendela, ya kan, jendelanya pendek. Ketika dia berdiri sholat, kelihatan kuburan di depannya. Ya, maka ini masalah sebenarnya. Ya, masalah sebenarnya. Ya, jadi kalau di sebagian daerah, di sebagian pulau, kita dapati susah untuk mendapatkan masjid yang tidak ada kuburannya. Ya, susah untuk mendapatkan masjid yang tidak ada kuburannya. Ya, kalau kita lihat di bagian depan mihrab atau samping mihrab selalu ada kuburannya. Ya, pernah saya ke sebagian daerah atau di kesempatan lain di sebagian pulau itu susah untuk mendapatkan masjid yang tidak ada kuburannya. Ya, rata-rata masjidnya di depan atau di samping mihrab itu ada kuburan. Itu ada kuburan dan jendela di bagian depan masjid itu pendek sehingga orang yang sholat jelas menghadap kuburan. Ya, menghadap kuburan. Maka ini walaupun awalnya tidak diagungkan kuburannya, tapi ini sarana kepada kesyirikan. Sarana kepada kesyirikan, dan Nabi SAW menutup pintu yang mengarah ke sana. Makanya Nabi melarang sholat menghadap kubur. Maka solusinya adalah kalau memang sudah seperti itu, ya solusinya yang solusi yang paling aman dilihat mana yang duluan. Kalau masjid yang duluan berarti kuburan yang dipindahkan. Kuburan yang dipindahkan. Kalau misalnya kuburannya sudah lama, ya dan tulang-tulangnya pun sudah hancur, maka tanahnya yang dipindahkan. Tanahnya yang diperkirakan bahwa disitulah mayatnya, jenazahnya itu di tanah, tulang belulang yang sudah menjadi tanah itu dipindahkan ke pekuburan kaum muslimin. Ya, tapi kalau misalnya terjadi keributan, ya akan terjadi keributan memindahkan kuburan yang ditokohkan tersebut, ya maka ditembok, ya ditembok, artinya supaya tidak kelihatan, ditembok dengan tembok yang apa namanya, ditembok supaya tidak ada, supaya menjadi pembatas, ya supaya menjadi pembatas antara masjid dengan kuburan. Ini sudah apa namanya, bentuk yang paling atau cara yang paling minim, yaitu di tembok antara masjid dengan kuburan sebagai pembatas bahwa yang di luar itu bukanlah masjid, yang di dalam itulah masjid, sehingga menjadi pembatas. Jangan dibiarkan terbuka dengan jendela dan semisal itu. Iya, karena menyebabkan seorang sholat menghadap kubur. Iya. Kemudian yang ketujuh di antara tanda atau tempat-tempat kesyirikan atau syiar-syiar kesyirikan atau sebab kesyirikan, yaitu safar, safar karena ziarah kubur. Dia jauh-jauh safar karena ziarah kubur. Ya, karena ziarah kubur. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ziarah, tapi tidak maksudnya ziarah kubur, tapi tidak mesti safar. Karena di sekitar kita banyak kuburan. Ya, di sekitar kita banyak kuburan. Dan tujuan dari ziarah kubur adalah supaya kita ingat mati. Ya, ini jauh-jauh dia safar, ternyata untuk ziarah kubur, ia mengharapkan berkah,
ya, atau sholat di sisi kuburan itu, ya, maka ini tidak dibolehkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Bukhari Muslim, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram, wa Masjidi hadza, wal Masjidil Aqsa." Tidak boleh safar, ya, tidak boleh safar kecuali kepada 3 masjid. Maksudnya memang dia niatkan safar ke tempat itu, maka itu tidak boleh kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidi hadza yaitu Masjid Nabawi, Masjidi hadza masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa, yang ketiga Masjidil Aqsa. Ini yang boleh kita niat safar karenanya, yaitu kita safar untuk berkunjung ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Adapun selainnya, apalagi kuburan, tidak boleh kita safar hanya karena ziarah kubur. Ya, tidak boleh kita safar hanya karena ziarah kubur. Ya, sama dengan Masjid Nabawi, tidak boleh kita safar hanya karena ziarah kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi misalnya kalau kita niatnya berkunjung ke Madinah, ya, ke Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah di sana mau ziarah ke kuburan Nabi, maka tidak ada masalah karena bukan lagi safar karena kuburan Nabi, tapi karena memang dia di Madinah, dia sedang di Madinah, dia mau ziarah ke kuburan Nabi, nggak ada masalah. Tapi kalau niatnya dari Indonesia dia safar hanya karena ziarah ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini hal yang terlarang. Seorang tidak boleh safar karena ziarah kubur. Ya. Kemudian yang kedelapan, di antara syiar atau sarana atau pengantar kepada kesyirikan atau bentuk dari kesyirikan, yaitu al-hukmu bighairi ma anzalallah, yaitu berhukum dengan selain hukum Allah. Mungkin pakai hukum adat atau mungkin pakai hukum apa namanya, kampung, atau mungkin pakai hukum orang-orang kafir, ya. Tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang ke sembilan, yaitu ta'atul hukam wal awil ulama wal masyayikh fi amrin yukhalifu nassa al-Qur'ani was sunnati sahihah, yaitu mentaati al-hukam, ya, mentaati hukam awil ulama, mentaati pemerintah atau mentaati ulama, mentaati para guru, ya, pada perkara yang menyelisihi Quran dan hadis. Pada perkara yang menyelisihi Al-Quran dan hadis. Ini juga merupakan syirik. Namanya syirku ta'ah, syirik dalam ketaatan. Ya, tidak, kita diperintahkan untuk taat kepada pemerintah, untuk memuliakan ulama, memuliakan para guru, tapi tidak boleh mentaati mereka pada hal-hal yang menyelisihi Al-Quran dan hadis. Ya, tidak ada fanatisme, ketaatan 100% kecuali hanya kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka siapapun dia, ya, selama dia menyelisihi Al-Quran dan hadis, maka tidak boleh ditaati. Kapan kita taati? Lebih mendahulukan dia, maka ini syirik. Namanya syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita taat kepada guru, kita taat kepada ulama, ya, taat kepada pemerintah karena tidak bertentangan dengan agama. Artinya sejalan dengan agama. Ya, adapun perintahnya, arahannya yang menyelisih Al-Qur'an dan hadis, maka tidak boleh kita taat. Tidak boleh kita taat. Iya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam." Wa umiru illa liya'budu ilahu wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan ahbar, ya, mereka menjadikan orang pintarnya, ulamanya, maksudnya ulama Yahudi,
wa ruhbanihim ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, dan rahib yaitu pendeta Nasrani, arbaba min dunillah sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Bagaimana caranya dia menjadikan Tuhan ulamanya, ulama Yahudi, pendeta Nasrani, ya, dia mentaati mereka, dia lebih mendahulukan untuk mentaati mereka daripada Allah dan Rasulnya, daripada Allah dan Rasulnya. Jadi misalnya orang-orang Yahudi diutus kepada mereka Nabi Musa alaihi salam, ya, membawa kitab Taurat. Maka mereka lebih mendahulukan apa namanya eh, eh, orang berilmunya dari kalangan Yahudi daripada kitabnya, itu kitab Taurat yang asli. Ya, demikian pula orang-orang Nasara, mereka lebih memilih apa namanya ahli ibadahnya daripada pendapat ahli ibadahnya, daripada ajaran Nabi Isa yang asli, daripada ajaran Injil. Ya, yang pada akhirnya mereka mempertuhankan Nabi Isa, padahal itu menyelisihi ajaran Nabi Isa alaihi salam. Ini artinya apa namanya sudah menjadikan ulama atau ahli ibadah, tokoh dalam agama dijadikan sebagai tandingan, sebagai Tuhan selain Allah. Dari sisi mana? Dari sisi ketaatan. Biar dia salah, biar dia menyelisihi kebenaran, tetap ditaati. Ini sudah menjadikan sebagai tandingan, sudah menjadikan sebagai Tuhan. Kenapa bisa? Seakan-akan dia pembuat hukum. Allah pembuat hukum, dia juga pembuat hukum. Tokohnya pembuat hukum, ulamanya pembuat hukum, dan bahkan lebih mendahulukan hukum tokohnya. Padahal menyelisih Al-Quran dan hadis. Maka dia telah menjadikan tokohnya, ulamanya sebagai tandingan, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik dalam ketaatan. Jadi hati-hati ya. Kalau memang itu menyelisih Quran, menyelisih hadis, tidak boleh kita mentaatinya. Tidak boleh kita mentaatinya. Iya. Taib, ini bentuk-bentuk dan syiar-syiar dari dan sebab-sebab kesyirikan. Jadi bentuk-bentuknya syiar, sebab-sebab kesyirikan, ya seperti itu. Yang pertama tadi ya doa kepada selain Allah, menguburkan jenazah di kuburan atau sekitar kuburan, ya. Kemudian bernazar karena selain Allah, menyembelih di tempat-tempat yang dikeramatkan di kuburan, ya. Yang kelima tawaf di sekitar kubur para wali, orang soleh. Yang keenam solat menghadap kubur. Yang ketujuh safar, jauh-jauh safar untuk ziarah kubur. Yang kedelapan berhukum dengan selain hukum Allah. Yang kesembilan ya taat kepada pemerintah atau ulama dalam hal yang menyelisihi Al-Quran dan hadis, ya, dalam hal yang menyelisih Al-Quran dan hadis. Baik, pembahasan berikutnya al-masyahid wal mazarat. Al-masyahid wal mazarat. Artinya tempat-tempat yang disaksikan dan tempat-tempat yang dikunjungi. Maksudnya tempat-tempat yang dikunjungi, artinya dia tempat yang terkenal dan dikunjungi. Ya, tempat yang terkenal dan dikunjungi. Taib. Sesungguhnya tempat-tempat yang terkenal, yang diagungkan, yang sering diziarahi, dikunjungi di negeri-negeri Islam itu banyak, seperti di negeri Syam, di Irak, di Mesir, ya, dan selainnya dari negeri-negeri Islam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan akan tidak boleh membangun kuburan, ya, memasang kubah, ya, mengecat, ya, mengapuri kuburan, duduk di atas kuburan, ya, membangun kuburan, ya, menulis-nulis di nisannya. Ini semuanya hal-hal yang menyelisihi Al-Quran dan hadis, dan termasuk apa namanya hal-hal yang terkenal dan tempat-tempat yang dikunjungi modelnya seperti ini. Ya, ada kuburan, ada kubahnya ditulis dengan kaligrafi, ya, dan semisal itu sehingga dia terkenal, dikunjungi. Ya, misalnya tentang apa namanya, ada yang mengklaim tentang kuburan Al-Husain ibn Ali. Ya, Husain ibn Ali. Ya, ada yang apa namanya, ada yang mengklaim bahwa
kuburan Husain ibn Ali itu di Mesir. Ya di Mesir. Maka ini pandangan yang tidak benar. Bayangkan ya sampai misalnya kayak Syekh Yusuf saja itu diperselisihkan. Ada yang bilang ada kuburannya di Makassar, ada yang di Afrika Selatan, ada yang di Jawa, ya. Jadi itu diperselisihkan. Masing-masing mengklaim, ya, masing-masing mengklaim. Ini tempat-tempat yang terkenal seperti ini, tempat-tempat yang dikunjungi. Ini biasanya apa namanya sarana kesyirikan. Ya sarana kesyirikan seperti di Timur Tengah sana, ya kuburan Al-Husain ibn Ali yang mana dia di Irak tempatnya, tapi di Mesir juga ada. Di Mesir juga ada. Mereka mengklaim bahwa ini kuburannya Husain ibn Ali. Ya mengklaim ini kuburannya Husain ibn Ali sehingga mereka agungkan dan seterusnya. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qatalallahu al-Yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Semoga Allah membinasakan Yahudi, ya, membinasakan orang-orang Yahudi, yaitu menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Berarti mengagungkan kuburan, menjadikannya sebagai masjid, ya, modelnya, diziarahinya, dikunjunginya, perbuatan-perbuatan di masjid dilakukan di kuburan, bacaan Qur'annya, baca doanya, ya, dilakukan di kuburan. Ini termasuk khas dari orang-orang Yahudi. Bukan khas dari kalangan dari ajaran Islam, tapi ini dari amalannya orang-orang Yahudi yang mereka sendiri menyelisihi ajaran Nabi Musa alaihi salam. Tapi anehnya kaum muslimin mengikuti gaya mereka. Iya, mengikuti gaya orang-orang Yahudi ini. Iya. Dan hikmah pelarangan adalah supaya kuburan itu bersih dari syirik. Jadi jangan sampai kuburan sebagai tempat kesyirikan. Kalau kita lihat ya di Jalan Syekh Yusuf itu kuburan ngeri, artinya sampai ada masjidnya, di sekitarnya kuburan, sampai dibangun kubah, ya, ada buku tamunya, ya, ada tukang bacanya, ya, ada lengkap. Ya, bahkan orang lebih semangat ke kubur daripada ke masjid. Ya, ini apa namanya masalah ya yang serius karena ini syiar-syiar seperti ini, hal-hal yang nampak seperti ini yang sering dikunjungi itu syiar kesyirikan. Ya, syiar kesyirikan. Dia pelan tapi pasti. Awalnya hanya ziarah-ziarah, awalnya hanya bangun ya, dibangunkan kubah, diperindah ya, dan awalnya akhirnya biar orang daerah datang, orang jauh datang ya, mereka bermimpi kemudian datang ke situ dan seterusnya akhirnya turun temurun terjadilah sudah menjadi tempat yang diagungkan dan dikeramatkan. Ya, ada yang dipasangi bendera, ada yang dikelambu, ya kan? Ya, ada yang dikelambu, ada yang dipasangi sesajian-sesajian, ya bakarkan lilin, pasangkan lampu, dipasangkan atap, pasangkan payung. Ini semuanya apa namanya? eh bentuk dari eh, simbol-simbol atau sarana atau syiar-syiar kesyirikan. Taib. Taib ini yang pertama ya. eh Termasuk eh, hal-hal yang nampak dan dikunjungi di antaranya kalau di Timur Tengah yaitu kuburan Husain ibn Ali. Sampai di Mesir pun ada. Jadi di Mesir, di Syam, di Irak itu ada semua kuburannya. Jadi masing-masing mereka mengklaim. Ibaratnya seperti dicontohkan tadi, kuburan Syekh Yusuf masing-masing mengklaim. Ya masing-masing mengklaim. Ada yang dibilang di Makassar, ada yang di Afrika Selatan, ada yang di Jawa. Iya. Ini juga tentang kuburan Husain ibn Ali masing-masing mengklaim. Yang sehingga dikunjungi ya safar karena kuburan tersebut. Iya. Yang kedua yaitu eh, kuburan Zainab bintu Ali. Zainab putri Ali ibn Abi Thalib. Itu kuburannya banyak. Ada yang bilang di Mesir, ada yang bilang di Damaskus. Ya, ini semuanya klaim yang tidak benar. Ya, karena Zainab binti Ali tidak meninggal di Mesir, tidak pula di Syam. Ya,
Eee, Kemudian yang ketiga dari tempat-tempat yang biasa dikunjungi, diziarahi, ya, yaitu kuburan-kuburan yang dibangun Kuba. Ya, kuburan-kuburan yang dibangun Kuba. Ya, nah ini hal yang tidak asing lagi bagi kita ya. Sampai kubahnya besar, sebesar kubah masjid, ya kan? Ini sudah menjadi tempat apa namanya yang dikunjungi, ya sudah menjadi syiar dalam hal ini, dalam masalah kesyirikan. Ya, masjid-masjid yang dibangun kuba, di masjid dibangun, kemudian dimegahkan, dipasangi kuba, itu banyak ya. Misalnya seperti kuburan Hussein di Irak, ya, kuburan Al-Husain di Irak, dan kuburan Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, kuburan Imam Syafi'i di Mesir, dan kuburan yang lainnya. Jadi sampai ulama-ulama yang benar seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ulama besar. Imam Syafi'i ulama besar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ulama besar. Imam Syafi'i ulama besar. Tapi demikianlah, karena orang-orang berlebihan terhadap kuburan dan mengagungkan kuburan orang saleh, akhirnya menjadi tempat kesyirikan. Ya, yang sering dikunjungi, sama dengan ya misalnya yang ditokohkan seperti di Mandar misalnya Imam Lapeo, ya kan, sampai ada masjidnya, dan di masjid tersebut di bawah mimbar itu ada kuburannya, ya, kuburannya. Ya, bayangkan terlihat dari masjid di depannya itu apa namanya kuba-kuba untuk kuburan. Ya, kuba untuk kuburan. Iya. Maka ini sebenarnya masalah besar ya, artinya kok bisa ya, kenapa ada masjid kemudian di sekitarnya kuburan atau bahkan di dalamnya ada kuburan, ya, dan ini kalau dalam masjid ada kuburan itu tidak sah sholat di situ. Ya, tidak sah sholat di situ. Ya, adapun di luar kuburan maksudnya di pekarangan masjid, maka ini hukumnya makruh. Cari masjid lain kalau memang ada. Itu hukumnya makruh. Ya, dan solusinya harus ditembok ya supaya tidak terlihat kuburannya, dan pembatas bahwa membedakan yang mana area pekuburan dan yang mana area masjid supaya tidak bercampur ya, supaya tidak berkesan bahwa itu masuk dalam pekarangan masjid. Iya. Kemudian yang keempat dari tempat-tempat yang dikunjungi khususnya di Mesir, ya khususnya di Mesir itu yang dibangun oleh Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah ini Syiah. Ini termasuk yang pertama kali merayakan Maulid, yaitu Daulah Fatimiyah. Dia orang-orang Syiah, mereka mengikuti orang-orang Yahudi, ya, dan Nasrani. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Jadi mereka sebenarnya orang-orang kafir, jelas orang-orang Syiah. Ya, mereka apa namanya menjadikan tempat-tempat ziarah, mereka agungkan, mereka pasangi kuba, ya, mereka bikin eh, eh, apa namanya kasida-kasida, ya, eh, mereka apa namanya tatkala melihat masjid-masjid dipenuhi dengan orang yang sholat, dipenuhi dengan tauhid dan sunnah, ya, sementara mereka tidak sholat, ya, mereka tidak sholat, maka mereka berpikir bagaimana memalingkan kaum muslimin dari sesuatu yang sebenarnya, berkaitan dengan masjid, ya, berkaitan dengan masjid. Maka mereka mulailah membangunkan kuba-kuba, ya, kemudian mereka mengangkat, artinya membesar-besarkan tempat-tempat yang diziarahi tersebut. Ya, padahal itu merupakan sangkaan yang dusta. Kemudian mereka mengklaim bahwa ini kuburannya Husain ibn Ali, ini kuburannya Zainab, ya, putri Ali. Ya, mereka rayakan, bikin perayaan-perayaan. Makanya termasuk Maulid Nabi itu mereka yang pertama kali merayakan. Ya, mereka yang pertama kali merayakan itu Syiah Fatimiyah. Banyak sekali perayaan, di antaranya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Jadi ini mereka punya maksud ya, supaya kaum muslimin itu diarahkan kepada sesuatu yang tidak diajarkan dalam agamanya. Jadi mereka meninggalkan apa yang diajarkan dan mereka mengamalkan yang tidak diajarkan. Jadi mereka membesarkan tempat-tempat yang dikunjungi itu, kemudian mereka membuatkan perayaan-perayaan, ya sehingga kaum muslimin ya terbawa kepada settingan mereka dan terjadilah apa yang kita lihat sekarang ini, ya sampai berat untuk meninggalkan maulid, ya padahal itu mengikuti orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa, mereka merayakan kelahiran Isa, Nabi Isa alaihi salam, maka kaum muslimin tidak mau ketinggalan juga merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak ada dari Nabi, tidak dari para sahabat, tidak dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak dari para imam, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Malah munculnya pertama kali dirayakan oleh Syiah Fatimiyah di Mesir. Ya, Daulah Fatimiyah di Mesir. Tapi begitulah artinya ya susah ya sekarang ya walaupun diingatkan karena sudah mendarah daging ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah. Iya. Kemudian juga termasuk yang kelima yaitu termasuk tempat-tempat yang dikunjungi dan tempat-tempat yang terkenal yaitu di mana kaum muslimin itu mengeluarkan atau menggelontorkan harta yang banyak untuk membangun kuba dan tempat-tempat yang dikunjungi, ya. Mereka itu mengeluarkan uang yang banyak, ya, mengeluarkan uang yang banyak, ya, berkaitan dengan tempat-tempat yang dikunjungi ini untuk membangun kubanya, untuk membangun kuburannya, untuk memegahkannya, ya. Seandainya uang tersebut untuk biaya kuba, ya, biaya membangun masjid, membangun kuburan itu disedekahkan kepada orang fakir, orang miskin, itu lebih bermanfaat. Itu bermanfaat bagi orang yang meninggal. Kalau dibangunkan kuburannya, dibangun kubah di atasnya, itu tidak ada pengaruhnya. Tidak memberikan manfaat bagi orang yang meninggal. Tapi kalau harta tersebut disedekahkan kepada orang miskin, ya, disumbangkan ke masjid, berikan kepada pesantren misalnya, penghafal Quran, pondok pesantren, maka itu bermanfaat bagi orang yang meninggal. Iya, tapi kalau ini tidak ada manfaatnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "La tada timthalan illa tamastah, wala qabran musyrifan illa sawaitah." Tidak engkau meninggalkan kuburan atau patung kecuali kamu hancurkan, tidak engkau biarkan patung kecuali kamu hancurkan, dan tidak kuburan yang dimakmurkan dibangun kecuali kamu ratakan. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi sekarang kita lihat ya, semakin dianggap soleh, semakin dianggap tokoh, maka semakin dimakmurkan. Dibangunkan kubah, biaya besar, orang patungan, ya, itu tidak ada manfaat sama sekali. Bahkan merupakan simbol-simbol, syiar-syiar, tempat-tempat yang dikunjungi, diagungkan dari tempat-tempat kesyirikan. Ya. Jadi kuburan itu dalam Islam, Islam tidak mengizinkan kuburan kecuali sejarak sejarak 1 jengkal. Artinya supaya bertanda bahwa itu merupakan kuburan, tanda bahwa itu merupakan kuburan. Iya. Kemudian yang keenam dari tempat-tempat atau ziarah, tempat-tempat yang dikunjungi yaitu nazar yang diperuntukkan untuk orang mati. Jadi mereka jauh-jauh ke kuburan, memang ada nazar yang mereka niatkan. Ya, ada nazar yang mereka niatkan, mereka ikat janji di sana. Ya, mereka ikat janji di sana. Ya, biasanya memang tempat-tempat yang dimaklumi, bukan sembarang kuburan, bukan sembarang tempat yang dikunjungi untuk mereka mengikat janji, mengikat sumpah, mengikat nadar. Ya, bukan sembarang tempat. Ya, mereka jauh-jauh untuk mengikat janjinya. Ya, maka ini termasuk kesyirikan. Waliyadzubillah. Ya, termasuk kesyirikan. Misalnya mungkin susah dapat jodoh, jauh-jauh ke Gunung Bawakara yang sana, ya kan? Bawa tali merah, kemudian mereka ikat di apa, begitu kan? Ya nanti dengan niat kalau sudah dapat jodoh nanti kembali lagi talinya dilepaskan ya atau misalnya pergi ke kuburan siapa begitu yang ditokohkan. Ini semuanya dari tempat-tempat yang dikunjungi merupakan
simbol atau syiar kesyirikan. Iya. Tapi satu lagi pembahasan yang berikutnya yaitu mafasid syirk wa adraruhu. Mafasidu syirki wa adraruhu. Itu kerusakan-kerusakan kesyirikan dan bahaya-bahaya syirik. Jadi setelah disebutkan tadi bagaimana syiar-syiar dan simbol-simbol kesyirikan, ya, bagaimana kuburan yang diziarahi, dibangunkan kubah, dimegahkan, ternyata itu merupakan simbol kesyirikan. Ini awal mula yang mencetuskan itu orang-orang Syiah Fatimiyah. Mereka membuatkan perayaan-perayaan, ya, supaya seakan-akan dikenang, ya, seakan-akan semangat begitu. Ya, sekarang kita masuk pada bahaya syirik dan atau ya kerusakan-kerusakan syirik dan bahaya syirik. Yang pertama, syirik itu menghinakan manusia. Syirik itu menghinakan manusia. Jadi dia bahayanya banyak, ya. Di antaranya yang pertama yaitu menghinakan manusia. Karena manusia ini makhluk yang dimuliakan. Kenapa? Mereka diciptakan dengan bentuk yang paling bagus. Mereka dikasih akal, pokoknya mereka dikasih di langit dan di bumi, dari makhluk di langit dan di bumi itu untuk manusia. Jadi ternyata diciptakan semua yang di langit dan di bumi itu untuk manusia, untuk kepentingan manusia. Tapi anehnya ketika seorang terjerumus dalam kesyirikan, itu dia mengagungkan patung, dia mengagungkan kuburan, dia mengagungkan jin-jin, dia mengagungkan gunung, dia mengagungkan keramat, keris pusaka. Padahal sebenarnya manusia itu, semua yang di langit dan di bumi dari makhluk Allah itu untuk manusia. Tapi ketika dia terjerumus dalam kesyirikan, itu artinya dia menghinakan dirinya. Artinya Allah memuliakan mereka dengan Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengelola. Tapi kenapa malah ketika terjadi pada mereka terjatuh pada kesyirikan, maka mereka menghinakan diri. Menghinakan diri ke kuburan, menghinakan diri ke gunung, menghinakan diri ke patung, menghinakan diri ke matahari. Sementara matahari dicipta itu buat kepentingan manusia. Iya. Taib. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an min." Dan dia tundukkan untuk kalian. Dan dia tundukkan untuk kalian wahai manusia semua yang di langit dan di bumi. Jadi semua yang di langit dan di bumi itu Allah tundukkan untuk manusia. Misalnya di bumi ini gunung yang tinggi, siapa yang kelola? Siapa yang kelola itu gunung? Manusia. Laut yang kaya dengan segala kekayaannya, siapa yang kelola? Manusia. Bumi dengan segala tambang dan kekayaannya, siapa yang kelola? Manusia. Langit dengan mataharinya, sinarnya, penunjuk arahnya, bintangnya, bulannya, sebagai perhitungan waktu, pergantian siang dan malam, itu siapa yang manfaatkan? Manusia. Tapi ketika seorang terjerumus dalam kesyirikan, maka dia menghinakan diri. Ya, Allah ciptakan makhluk untuk manusia ini, tapi ternyata dia menghinakan diri kepada makhluk. Dia menghinakan diri kepada makhluk. Ini termasuk kerusakan kesyirikan. Ya, Allah muliakan manusia, tapi dia yang hinakan dirinya dengan menghinakan diri kepada makhluk. Iya. Kemudian yang kedua dari bahaya atau kerusakan syirik dan bahaya syirik itu akan memunculkan berbagai macam khurafat dan kebatilan. Khurafat dan kebatilan. Karena orang yang meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa memberikan pengaruh di alam ini, ya, kalau kita kan orang yang bertauhid yakin bahwa semua Allah yang mengatur, mau rezeki, mau ajal, mau jodoh, mau apa semuanya Allah yang atur. Kita hanya usaha saja dengan apa yang dibolehkan, yang dihalalkan, selebihnya kita pasrahkan ke Allah. Kan begitu ya? Nah, tapi kalau orang yang berbuat syirik, dia punya keyakinan kalau begini berarti begini. Kalau nggak gantung ini berarti, kalau nggak gantung ini berarti nanti begini.
Kalau nggak potong ini nanti begini, ya. Jadi artinya akan membuka pintu-pintu khurafat, akan membuka pintu-pintu akidah yang menyimpang di atas dasar kesyirikan. Terbuka pintu-pintu macam-macam keyakinan yang menyimpang. Setiap daerah punya akidah yang menyimpang disebabkan karena syirik, ya. Kalau di sebagian daerah ya tidak boleh ini, kenapa? Pamali, ya kan? Di daerah lain beda dia, malah berseberangan. Ya, yang jelas akan muncul berbagai macam khurafat, ya, kebatilan-kebatilan, akidah-akidah yang rusak gara-gara syirik. Ya, mereka yakin oh ini ada penunggunya, itu buaya, ya kan? Ya, buaya sungai ya, bukan buaya darat. Iya, buaya putih, ya kan? Macam-macam di tempat yang lain bukan lagi buaya, mungkin ya mungkin kelinci lah atau apalah. Ya, di tempat lain bukan lagi buaya tapi sapi. Bayangkan sapi Allah ciptakan untuk dimakan, tapi tidak tidak sedikit orang yang mengharamkan memakan sapi. Karena nggak boleh kita makan sapi, itu Tuhan kita. Jadi dia yang pelihara, ya, dia yang kasih makan Tuhannya, ya, dia yang rawat Tuhannya, dia yang agungkan Tuhannya. Ya, ini itulah kesyirikan. Ya, di India ya mereka mempertuhankan sapi. Allah ciptakan sapi buat kita, tapi gara-gara syirik kita merendah kepada sapi. Ya, kita nggak mau macam-macam dengan sapi. Ya, diperlakukan, dihormati, diagungkan, dimuliakan. Ya, yang pada akhirnya bukan di India juga ya, di mana? Kiai Slamet. Saya kira Kiai Slamet itu seorang kiai. Oh ternyata seekor, ya, ternyata seekor. Jadi itu ketika buang kotoran diperebutkan. Diyakini macam itu kalau syirik ya. Kalau syirik itu macam-macam. Muncul semua keyakinan-keyakinan pokoknya sampai tidak masuk akal. Pasti mereka bilang, ya karena kamu tidak yakin. Saya yakin. Itu karena dasarnya kesyirikan. Ya, jadi sampai kerbaunya ya buang kotoran diperebutkan. Apa keyakinannya? Kalau diminum jadi obat. Kalau disimpan jadi jimat. Membawa berkah. Makanya diperebutkan. Ya. Coba bayangkan misalnya kuburan yang dikeramatkan. Habis kerikilnya. Kenapa? Dibawa pulang. Iya. Misalnya orang yang rusak akidahnya pergi ke Mekah, itu bayangkan kiswah bungkusan Ka'bah itu digunting, dibawa pulang. Ya, kalau dilempar ke empang misalnya ikan bolunya besar-besar. Ya, jarang terkena hama, penyakit. Yang jelas kalau syirik sudah kecantol repot sudah. Banyak sekali akidah setiap daerah, setiap suku, setiap pulau itu punya apa namanya khurafat, kebatilan-kebatilan ya yang kacau dan terus berkembang. Iya, iya pasti alasannya mereka ya karena kamu nggak yakin. Ya kami sudah yakin, begitu ya. Padahal namanya keyakinan tidak boleh sembarangan, harus berdasarkan Al-Quran dan hadits sesuai dengan pemahaman yang benar. Taib. Jadi ini sumber segala khurafat, sumber segala akidah yang rusak itu kesyirikan. Ya. Kemudian yang ketiga, syirik itu kezaliman yang terbesar. Kezaliman yang terbesar. Kenapa? Karena zalim artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Ya, zalim artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sementara adil yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sekarang ibadah. Ibadah itu kan kepada Allah, iya kan? Mau doa, mau sembelihan, mau nazar, mau tawaf, mau khusyuk, mau tawakal, mau mengharap, mau kembali, ya, mau berpasrah, itu kan ibadah semuanya. Dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah ini ketika anaknya sakit, harapannya kemana? Oh ini tadi malam saya mimpi itu kuburan tidak pernah disiram lagi, ya kan? Ya sudah pergi siram dulu, akhirnya anaknya sembuh, ya kan? Sudah terjadi permainan. Ya terjadi permainan dan seterusnya muncul keyakinan. Tadi malam saya mimpi itu kuburan tidak pernah dibangun, bagusnya dibangun di situ supaya sembuh kamu itu, sembuh keluargamu atau istrimu atau anakmu, ya kan? Dibangunlah kuburan itu, sembuhlah. Ya, jin bermain.
dikasih sakit memang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pas dibangun kuburannya, jinnya keluar, sembuhlah anak itu, ya kan? Terjadi permainan. Iya, dan seterusnya. Ya, jadi syirik itu merupakan kezaliman yang paling zalim. Artinya dari semua kezaliman yang paling zalim yaitu syirik. Karena yaitu menempatkan ibadah kepada yang tidak pantas diibadahi. Karena hanya Allah yang berhak diibadahi. Ini menempatkan ibadah kepada makhluk. Menempatkan ibadah kepada makhluk. Allah yang cipta, Allah yang kasih rezeki, Allah yang hidupkan, kita yang sembah Dia. Kita yang beribadah kepadanya. Ini artinya kezaliman yang paling zalim. Masa makhluk mau diibadahi? Ya, makhluk mau disembah, dipertuhankan. Ini kezaliman yang paling zalim. Ya. Kemudian yang keempat, syirik itu diantara kerusakan dan bahaya syirik. Syirik itu sumber ketakutan dan apa namanya? Ya, sumber ketakutan dan kecemasan. Jadi kalau misalnya bikin rumah, mau masuk rumah, jangan dulu. Panggil dulu orang pintar, mau baca dulu. Ya, mau dibaca dulu, ndak boleh langsung masuk. Ya, beli mobil baru enggak, mau dipotong ayam dulu, baru siramkan darah ayam di mobil. Ya, kalau mau bikin rumah, sudah gantung pisang dulu sama kelapa, sama gula, sama sekalian kasih lengkap ya. Ya, mau nikah, pokoknya ada kelapanya, ada buah talanya, ada. Nggak sembarang keranjang, nggak boleh plastik, nggak boleh, harus. Pokoknya kalau nggak tenang perasaan saya. Nanti marah, ininya, ada apa-apanya nanti. Pokoknya sumber ketakutan. Kita kalau di atas tauhid, bismillah. Beli mobil baru, bismillah. Tapi kalau orang tidak di atas tauhid, terjadi kecelakaan. Aku bilang memang, makanya dibaca dulu. Ya kan? Makanya, dengar. Itu baru motor baru. Kecelakaan, sudah, bacakan. Ya kan? Jadi ujung-ujungnya mengarah ke situ. Jadi kekhawatiran. Tidak boleh tiangnya begini, nanti pemali, pemali kan nanti begini. Ya, nggak boleh begini, nanti begini. Ya, banyak sekali aturan-aturan. Akhirnya takut kita. Ya, susah. Ya, tidak pandang orang desa, orang kota, orang kampung tidak sekolah dengan orang berpendidikan. Kalau terkena syirik sama saja. Kayak tidak berpikir dia. Maksudnya seperti dia nggak sekolah. Karena itu kesyirikan, merusak pikiran. Iya, taib. Macam-macam maksudnya hal-hal yang memunculkan ketakutan. Jadi kalau misalnya lewat di jembatan angker, jadi dia nggak berani sekali, takut sekali dia. Ada preman penuh tato badannya, tapi satu yang ditakuti, itu jembatan. Ya, jadi kalau orang nggak ada yang ditakuti, tapi dikalah sama ustadz misalnya, ustadz nggak takut di situ dia, ya kan? Tapi dia minimal klakson lah, ya kan? Tabe, jangan ganggu kak, ya kan? Ini mami yang bisa ku kasih suara klakson. Ya, pokoknya macam-macam, artinya diganggu dalam mimpinya, ya, diganggu anaknya, diganggu istrinya, diganggu eh, pekerjaannya, diganggu pikirannya, jelas artinya akan dipermainkan, ya. Jadi kalau misalnya dia tidak agungkan lagi tempat-tempat itu, maka macam-macam caranya setan akan datang dalam mimpi, ya. Apalagi memang nggak pernah baca doa tidur, ya akan datang dalam mimpi, dipertakuti. Kalau kamu tidak bikin begini, nanti ku begini, ya dan seterusnya. Ya, terus ya bagaimana syaitan apa namanya berusaha merusak manusia. Dan ingat syaitan itu tidak main-main. Yang dia rusaki adalah syirik. Maksudnya bagaimana caranya kita supaya terjerumus dalam syirik. Karena kalau sudah terjerumus dalam syirik selesai. Islam kita batal, iman kita batal. Ya, pahala kita terhapus. Kalau kita mati dan belum bertobat sudah kekal di neraka, diharamkan surga, tidak akan ditolong. Jadi nggak mau tanggung-tanggung. Nggak mau tanggung-tanggung. Dia usahakan ke yang paling fatal, yaitu syirik. Ya, dia usahakan seperti itu dan tidak ada musuh kita yang paling apa ya, yang paling getol, yang paling semangat untuk merusak dibandingkan setan. Dia tidak terlihat, tapi tidak ada pekerjaannya kecuali melepas keimanan dari diri kita. Itu targetnya. Pokoknya kesibukannya dia, pekerjaannya kita merusak kita.
dan target yang paling utama itu syirik. Dan kebanyakannya korban daripada yang selamat. Kebanyakannya berhasil dirusak oleh syaitan daripada yang tidak berhasil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la'atiyannahum baina aydihim min khalfihim an aymanihim an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian saya akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan yang bersyukur. Kebanyakannya kufur. Ya, kebanyakannya kufur. Iya. Taib. Jadi ini kita waspada karena dia tidak punya kesibukan, ini setan ini, dia tidak punya kesibukan kecuali merusak. Kecuali cari teman di neraka sebanyak-banyaknya. Dan target yang paling utama itu syirik. Dan jangan heran, kenapa pelaku syirik lebih banyak daripada ahli tauhid. Dan yang tidak ada yang aman dari tidak ada yang aman dari syirik. Ya, karena syirik itu lebih halus daripada langkah semut di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Ya, lebih halus daripada langkah semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Nah, kalau kita tidak teliti, tidak cari tahu, tidak belajar betul, ya rawan. Dan tidak ada caranya kecuali kita harus selamat dari syirik. Kalau mau selamat. Dan tidak ada caranya kecuali kita teliti, kita rajin, kita cari tahu tentang itu. Nggak bisa tiba-tiba pintar, tiba-tiba paham, tiba-tiba dapat ilham. Enggak, kita harus belajar. Iya. Kemudian yang kelima, syirik itu termasuk sebab terhapusnya amalan. Kita mau sholat, puasa, zakat, haji, tiap tahun haji, sedekahnya miliaran, bahkan triliunan. Ketika berbuat syirik terhapus semuanya. Bukan 10, 20, bukan hajinya, sholatnya saja, atau sedekahnya saja. Semua terhapus. Ini dari bahaya syirik. Semuanya terhapus. Iya. Kemudian yang keenam, ya syirik itu termasuk sebab kekal di neraka. Kekal di neraka. Artinya seorang meninggal dalam keadaan dia belum bertobat dari dosa syirik. Dan kalau dia mati di atas dosa itu, berarti dia kekal di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah haramkan surga. Allah yang bilang ini, Allah yang bilang, Allah enggak main-main. Allah telah haramkan surga, tempat kembalinya neraka dan tidak akan ditolong orang-orang yang zalim tersebut. Satu ayat ini disebutkan tiga ancaman. Allah haramkan surga, Allah jamin neraka dan Allah tidak akan tolong. Allah tidak akan tolong, dibiarkan di hari kiamat nanti. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa yad'u lillahi niddan dakhala nar." Siapa yang mati dan dia beribadah kepada selain Allah, maka dia pasti masuk neraka. Maka dia pasti masuk neraka. Taib. Kemudian syirik itu memecah belah umat. Memecah belah umat. Tapi sekarang aneh, dakwah tauhid dibilangnya apa, dakwah yang keras, memecah belah kaum muslimin. Padahal namanya juga kalimat tauhid. Tauhid artinya menyatukan. Jadi persatuan itu di atas tauhid. Jadi keluar dari tauhid itu namanya perpecahan. Ada yang menyembah api, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah bebek, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah patanda parasangang, ada yang menyembah macam-macam. Mereka terkotak-kotak, bergolongan-golongan. Sementara tauhid itu menyatukan. Ya, ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Muhammad, dan ajaran semua para nabi dan rasul. Semuanya mengajarkan la ilaha illallah. Ya kan? Itulah persatuan. Itulah persatuan. Ini kenyataannya ada yang mengagungkan pohon ini, ada yang mengagungkan kuburan ini, ada yang mengagungkan jembatan ini, ada yang mengagungkan jin ini, ada yang mengagungkan buaya ini, ada yang mengagungkan gunung ini. Setiap orang, setiap kampung, setiap suku, setiap daerah punya keyakinan masing-masing. Tidak ada persatuan. Ya, oleh karenanya syirik itu akan memecah belah umat. Taib. Ini diantara kerusakan dan bahaya dari syirik. Taib. Insyaallah taala pembahasan berikutnya kita akan masuk pada tawassul al-masyru', tawassul yang disyariatkan. Ya, tawassul yang disyariatkan karena mereka
orang-orang yang berbuat syirik itu tawasulnya dengan kuburan ya, katanya itu orang soleh, dekat dengan Allah, ya kan. Mereka ke sana menyampaikan pesan, menyampaikan hajat, ya seakan-akan itu orang di kuburan dengar, dengar, apa namanya, qomat qamitnya, dengar ucapan-ucapannya, doa-doanya. Nggak tahu siapa yang kasih tahu ya bahwa, penghuni kubur dengar nanti disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak dongeng saja, nggak ada dasarnya, yakin saja, ya. Ini aneh ya, maksudnya betapa gampangnya mereka meyakini sesuatu ya, hal yang tidak ada dasarnya. Ya mereka situ baca-baca apalah begitu ya, seakan-akan seakan-akan penghuni kubur itu dengar apa yang disampaikan, apa yang diucapkan ya di hadapan kuburannya. Ya Allah musta'an. Taib, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Ya khususnya bagi saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.